Bank Indonesia mencatat ekonomi syariah sepanjang tahun 2020 terkontraksi 1,72%, lebih baik dibandingkan perekonomian nasional secara keseluruhan yang minus 2,07%. Sektor pertanian dan makanan halal masih tumbuh positif dan menjadi penopang utama. Penyokong utama ekonomi syariah selama pandemi COVID-19 di Indonesia adalah sektor pertanian. Meskipun banyak keraguan terhadap sektor ini, nyatanya pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi syariah. Inilah pentingnya pengembangan dan pertumbuhan sektor pertanian untuk menjadi fondasi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni bersama saya Zakia Arfan. Dan episode kali ini kami akan membahas sektor yang sedang naik daun di saat pandemi COVID-19. Nah, ini sektor pertanian yang semakin berkembang dan bahkan ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah ada bersama kami hari ini Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan juga sudah ada Dian Novitas, Ketua DPP Perempuan Tani HKTI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syahrul, Mbak Dian, apa kabar? Baik, selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, di tengah pandemi ini kesehatan merupakan suatu berkah begitu ya Pak Syahrul ya. Apalagi kita lihat pandemi ini banyak sekali sektor-sektor yang kemudian terdampak. Tetapi ini beda dengan sektor pertanian begitu Pak Syahrul. Justru pertanian ini sedang naik daun di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya ini apa yang terjadi, bagaimana kok bisa begitu Pak Syahrul? Ya, tentu saja COVID ini atau pandemik ini kan tidak ada negara yang betul-betul bisa katakanlah memiliki kesiapan dan respon yang cukup untuk itu. Oleh karena itu COVID itu dihadapi dengan dua hal, medical solution salah satunya, tetapi yang paling penting adalah food security. Nah, sepertilah kira-kira posisi pertanian dalam menghadapi turbulensi yang sangat dahsyat ini. Artinya orang bisa tetap pakai masker, protokol kesehatan, bisa masuk di bunker, tidak keluar dari rumah is okay. Tetapi jangan lupa kalau tanpa makanan dia bisa berbuat apa? Kesehatan pun harus dengan nutrisi kan. Betul. Dan alhamdulillah alam Indonesia given Allah itu cukup kuat untuk menjadikan pertanian sebagai pilar dasar untuk menghadapi apapun tantangan-tantangan yang ada. Jangan lupa, negara ini negara keempat terbesar dunia loh. 273 juta orang itu betul-betul harus disiapkan. Dan Tuhan udah mempersiapkan alam yang bagus untuk kita. 1 tahun kita hadapi COVID ini, hasil pertanian dari data, faktualisasi dan validasi yang ada terhadap produktivitas pertanian ternyata tumbuh luar biasa. Dan inilah hasil kerjasama semua pihak, bukan cuma Kementerian Pertanian. Kesadaran kita bahwa kita butuh food security, ketahanan pangan itu yang kuat, membuat pertanian semua orang rame-rame ke sana. Bahkan yang putus kerja pun kembali bertani kan gitu. Betul. Kalau kita mau lihat di data yang ada, ini data BPS, ya? bukan data pertanian. Data pertanian tumbuh 16,24%. Itu sebuah faktual yang ada. Bahkan beras kita overstock kami hampir mencapai 7,3 juta ton pada 2020. Dan musim tanam 1 ini kita sudah lewati juga dengan cukup baik. Dan kita makan di musim tanam 1 itu dari Januari ke Juni itu sekitar 14-15 juta ton. Kita bahkan punya 17 juta ton. Nah, dan itu belum pernah kita dapatkan selama ini, zaman Orde Baru aja, katakanlah seperti itu. Per hari ini kita masih punya 10 juta ton kurang lebih untuk memasuki Juli sampai Desember. Ini Agustus ya. Pak Menteri, kalau boleh saya konfirmasi nih, berarti kita dalam kondisi pandemi ini justru kita bisa surplus, artinya self-sufficient, mandiri terhadap produksi pangan kita ya Pak Menteri ya? Nah sekarang kan begini, kalau ada tantangan biasanya kemudian kecerdasan kita keluar gitu. Kalau kita aman-aman aja kan kita tenang-tenang aja nih. Dan alhamdulillah itulah yang sign of crisis itu harus dimunculkan di pertanian. Oleh karena itu memang dalam kondisi COVID, salah satu yang tidak boleh terlalu berani
tapi tidak boleh takut adalah pertanian. Baik, baik. Nah kalau ke Mbak Dian nih, Mbak Dian tadi sudah dipaparkan begitu ya oleh Pak Menteri bahwa memang kita melihat bahkan surplus tadi juga sudah dijelaskan. Ini terkait dengan pertanian di masa pandemi ini justru naik daun, justru surplus seperti itu. Nah kalau Anda melihat apakah ini memang bagian dari urgensi untuk memenuhi kebutuhan lokal begitu, ataukah kemudian bagaimana dengan impor? Oke, kalau saya menyikapinya seperti ini ya. Kalau kita berbicara tentang kemandirian pangan, ini bukan hanya soal tinggi atau besarnya biaya impor, gitu. Sudah sepatutnya kita sebagai negara Indonesia yang agraris, itu kita harus bisa memenuhi pangan lokal kita sendiri, gitu. Perlu kita ketahui juga, jika kita berbicara tentang impor, impor tidak selalu buruk, ya. Neraca perdagangan defisit itu dikarenakan jumlah impor melebihi jumlah ekspor, di mana jika kegiatan ini terus berlanjut sampai lama, ini menyebabkan tingkat lapangan pekerjaan ini akan berkurang. Dan kalau kita bicara tentang kemandirian pangan itu sendiri, ini sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang mana kemandirian pangan adalah keberhasilan dari negara itu bisa menghasilkan pangan yang bervarietas banyak dan juga bisa didapati kebutuhannya sampai ke agregat terkecil, yaitu perorangan, begitu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa Mas Gunawan, ya. iya. Kalau Mas Gunawan sendiri bagaimana, Mas Gunawan? Iya, saya ingin sedikit mensitir ya yang Allah inspirasikan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah besok itu adalah hari kiamat sekalipun, maka jangan berhenti menanam. Nah, jadi kalaulah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu ingin tetap kuat bertahan, apalagi sekedar baru dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka pertanian yang merupakan bagian yang signifikan dari ekonomi dan keuangan syariah, industri halal juga, itu harus kita urusi. Kalau kita punya kelebihan, kenapa kita tidak ekspor? Dan ternyata bisa. Dan insya Allah Agustus ini diantara yang kita mau akan lepas itu termasuk beras kita yang berkualitas bagus, bisa bersaing. Baik. Baik, pemirsa, masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kami masih akan melanjutkan perbincangan pada hari ini. Pak Menteri tadi dikatakan Anda sudah memaparkan begitu ya data-data, ternyata itu surplus. Nah kemudian strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian khususnya untuk menjaga pangan selama pandemi. Kita masih belum tahu ini Pak, berapa lama COVID ini akan berlangsung, kapan akan mulai mereda, kapan akan selesai begitu. Kemudian strateginya akan seperti apa dari Kementerian Pertanian? Sekali lagi, pertanian itu kan bukan hanya untuk makan. Ya. Pertanian itu berkait dengan kesehatan, karena dia berkait dengan nutrisi kan. Pertanian itu lapangan kerja. Yang PHK pun kembali ke desa, ya pasti bertani lah. Pertanian itu menjadi pilar ekonomi dasar. Pertanian itu bagian untuk memperkuat tatanan sosial dan berbagai arah untuk mengatur rakyat melalui pemerintahan. Sehingga begitu besar daya dukung pertanian yang harus kita sama-sama dorong. Sekali lagi, pertanian nggak boleh sendiri. Dia membutuhkan seluruh sektor karena ini menjadi kepentingan kita sama-sama. Oleh karena itu memang menjaga pertanian dan terutama di COVID ini semua boleh tertunda. Katakanlah elektronik, otomotif, industri dan lain-lain. Tetapi makanan kan nggak tertunda, nggak boleh terlock. Saya bisa buktikan ini, Zakia, Gun, dengan data ekspor kita. Ini 2020 kita naik 15,54. Ini pernah dicapai pada zaman dulu aja. Jadi COVID ini memberi ruang sebenarnya untuk cukup, dan ini triliunan gitu ya. Nah, alhamdulillah seperti itu. Bahkan di 2021, triliunan pertama itu ekspor kita naik 40,29 ya, hampir 50%. Oleh karena itu ada 5 strategi dasar yang kita lakukan. Yang pertama, mengoptimalisasi lahan. Ya, tentu ada tantangan lah, cuaca, air, rawa dan lain-lain. Ya, oleh karena itu, yang pertama optimalisasi lahan dan peningkatan kapasitas lahan.
Pak Presiden minta bahwa peningkatan kapasitas lahan itu cari di gunung, cari di dataran rendah, cari di pulau, cari di rawa, dan itulah yang terjadi food estate antara lain seperti itu. Jadi kita coba expand lahan yang kita miliki agar lebih luas, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, harus ada diversifikasi makan. Antara lain makanan jangan cuma nasi lah, jangan cuma beras. Yang ketiga adalah kita berharap bagaimana menata kelompok logistik kita, sehingga ada lumbung, tidak kita bersandar dengan cadangan beras pemerintah aja yang di Bulog. Tapi Pak Gubernur buat cadangan beras sendiri untuk provinsi minimal untuk bertahan 5 bulan untuk in out dari sana. Jadi buat gudang sendiri lah kurang lebih ya. Kemudian di kabupaten juga begitu. Kita jadi cadangan logistik harus ada gitu loh. Sehingga kita boleh yang lain terganggu tapi makan rakyat kita bisa survive. Yang keempat adalah modern farming. Artinya pertanian modern. Harus diajarkan tentang bagaimana menggunakan sungkup sehingga kelembaban dan bla bla bla. Bagaimana menggunakan mulsa, tidak hanya bertani apa adanya sehingga produknya bisa meningkat. Kita bagaimana menggunakan greenhouse, bagaimana menggunakan katakanlah varietas-varietas tertentu pada kontur tanah tertentu dengan pH tertentu, harus bisa ada intervensi. Kalau begitu, pertanian modern harus masuk kan. Dan kalau ini berjalan dengan baik, produktivitas kita selain kita jaga yang sekarang, bahkan kita tingkatkan. Bahkan tidak hanya itu, kita sudah butuh kualitas pertanian yang cukup kita produksi karena persaingan global akan masuk kan, tidak bisa kita tutupin. Kita juga mau ekspor, Presiden udah minta supaya kita lakukan ekspor. Jadi untuk impor bahkan tidak menarik lagi. Tidak berarti tadi Ibu Dian mengatakan impor dan lain-lain boleh, tidak ada yang haram. Karena tetapi kita harus imbangi juga dengan ekspor. Ya, kalau kita punya kelebihan kenapa kita tidak ekspor, dan ternyata bisa. Dan insya Allah Agustus ini diantara yang kita mau akan lepas itu termasuk beras kita yang berkualitas bagus, bisa bersaing. Yang kelima memang kita berharap strategi adalah melakukan ekspor 3 kali lipat dari apa yang ada dan sudah terbukti. 5 itu sudah bisa jalan. Agustus ini ada Merdeka Ekspor yang harus keluar dari 17 pintu pelabuhan yang ada. Harapan saya tidak ada kabupaten yang tidak ekspor, tidak ada provinsi yang tidak ekspor. Kita mulai tahun ini. Kira-kira begitulah strategi yang ada. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ke Mbak Dian nih ya, Mbak Dian. Tadi luar biasa nih Pak Menteri dengan data-datanya sudah mengkonfirmasi bahwa ekspor naik ya kan. Kemudian kita sudah swasembada nih dari hasil-hasil olahan pertanian kita. Nah ini kenapa Mbak bisa seperti ini dari sisi sumber daya manusia? Jadi kalau saya melihat apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan agar pertanian ini naik ya. Di situ juga ada yang namanya sumber daya manusia gitu. Nah, sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk menopang kemajuan sektor pertanian itu sendiri. Kami juga sebagai HKTI yang selalu mensupport dari Kementerian Pertanian ya dengan Bapak Menteri itu selalu mensupport apa kiranya sumber daya yang dimiliki dari organisasi kami sendiri. Nah, sekarang sudah banyak seperti yang tadi Pak Menteri jelaskan, banyak sekarang anak-anak muda ini terjun ke pertanian gitu. Karena berbicara tentang pertanian, tentunya kita tidak hanya berbicara tentang on farm. Di situ ada teknologi, di situ ada off farm, pemasaran. Dan dengan teknologi yang semakin berkembang ini, saya percaya anak-anak muda, apalagi tadi saya dengar Bapak Menteri baru membuka petani milenial. Nah, ini sungguh capaian yang luar biasa oleh Menteri Pertanian supaya sektor pertanian kita ini bisa maju walaupun di tengah pandemi COVID ini. Gitu. Subhanallah. Kita kan nggak boleh tergantung dengan petani tua. Petani kolonial ya. Harus petani milenial ya. Ada regenerasi begitu ya. Berkembangnya dunia pertanian membuat sejumlah milenial ikut turut terjun pada sektor ini. Bahkan di tengah kondisi Indonesia dan dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19, tidak menyurutkan minat petani milenial untuk melakukan aktivitas bertani.
Dengan teknologi pertanian modern yang semakin canggih, dapat memudahkan para petani milenial untuk melakukan aktivitas taninya. Ini menjadi sebuah tren baru positif di kala pandemi COVID-19 yang bisa menaikkan produksi pangan dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Baik, masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan pembahasan tadi sebelum jeda iklan ini. Pak sudah membawa satu topik yang menarik dan mungkin juga hangat sekarang, karena saya sering juga melihat banyak di media sosial begitu, Mas Gunawan, terkait dengan petani milenial. Nah ini, dan ada target begitu ya Pak ya untuk menumbuhkan 2,5 juta petani milenial. Pertanyaannya, kenapa harus targetnya kemudian 2,5 juta? Dan mengapa harus kenapa? Apakah mungkin tercapai, dan mengapa harus petani milenial gitu Pak? Ya, Menteri? gini. Dari data demografi yang kita miliki, petani itu yang tua di atas 45 tahun di sekitar 71%. Berarti sekitar 20 sekian persen itu petani muda, sangat sedikit. Nah, oleh karena itu harus dikejar, karena ini yang akan menopang langkah-langkah pertanian ke depan. Yang tua kan makin tua nih. Dan era ini memang era yang memang tersedia untuk petani milenial itu beraktivitas di bidang pertanian. Nah, kemudian apa sih Gun cirinya petani milenial itu? Apa? Pegang gadget. Pegang gadget. Gadgetmu kau pegang nggak? Handphonemu kau pegang? Mereka nggak bisa misah dengan itu. Padahal di gadget ini dia bisa mengairi sawahnya tanpa dia harus ada di sawah. Dia bisa atur dengan Internet of Things yang dia miliki, dan itu cirinya milenial itu. Ini yang harus dilatihkan. Yang ketiga, mudah jatuh cinta, mudah patah hati juga. Aduh, galau gitu ya. Artinya begini, dia resah dengan apa yang dia capai, sehingga ini menjadi spirit yang kalau dibekali dia akan hebat. Nah, dia try and error, dia bikin, dan orang yang suka try and error kemudian gagal dan bangkit lagi, itu kan yang kita butuh. Nah, aku lagi ngelatih ini tahun 1 juta orang loh. Pasti nggak percaya kan? Dan kemudian setelah dilatih, hari ini saya buka pelatihan, Bapak Presiden buka pelatihan hari ini, dan itu akan menyentuh semua yang sudah keluar dari sini, akan diberikan voucher untuk melakukan KUR dengan perbankan hibah. Jadi dia punya kepercayaan diri, aku udah dilatih nih, sekarang apa? Modal kerjanya mana? Nah, kita dari coba bank. seperti itu untuk merangsang mereka menggunakan, membudidayakan apa yang dia miliki, pendidikan yang tidak terlalu teori-teori banget, langsung bisa keluar, karena kita siapkan juga permodalannya yang ada. Ternyata hari ini saya cek, yang mendaftar itu sudah 1,7 juta orang. Berarti bisa. Dan bisa lebih loh. Bisa lebih dari target sepertinya. Iyalah, saya kira seperti tadi. Kita kan nggak boleh tergantung dengan petani tua. Petani kolonial ya. Harus petani milenial ya. Ada regenerasi begitu ya. Oke, saya pengen tahu juga kalau dari Mbak Dian, ini Anda kan pasti banyak terjun langsung juga memberikan pelatihan juga khususnya untuk petani wanita begitu ya. Nah, untuk milenial sendiri ini sebenarnya seberapa signifikan pengaruhnya untuk dalam dunia pertanian ataupun juga dalam dunia pangan ini, Mbak? Ya. Untuk menjawab ini saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Hidupnya pertanian adalah hidupnya bangsa, dan itu termasuk generasi milenial gitu ya. Sekarang sudah saatnya kita berbicara mengenai pertanian yang modern, maju dan mandiri. Kehadiran milenial di sektor pertanian ini tentunya membawa angin segar bagi pertanian Indonesia gitu ya. Karena kita ini mau mengcounter segala stigma-stigma konservatif yang selama ini mereka berpikir bahwa menjadi petani itu miskin, lusuh, ya, berlumpur-lumpur. Nggak Tapi keren harusnya gitu ya? nggak keren, sebenarnya nggak gitu ya. Lihat Bapak Menteri kita walaupun begini keren banget gitu loh, mau turun ke lapangan gitu loh. Dan kita juga organisasi HKT itu selalu turun ke lapangan, terus lihat juga kita keren gitu. Balik lagi, bicara tentang pertanian itu kan bukan hanya on farm, di situ ada off farm, ada digital gitu.
tentunya memang ini menjadi suatu tantangan sendiri ketika sistem digitalisasi kita di sektor pertanian ini belum memang menyasar kepada masyarakat yang bawah. Tentunya ini menjadi kerja-kerja kita bersama dan juga dari Kementerian Pertanian untuk terus mengedukasi ya masyarakat-masyarakat, terutama para petani dan juga petani perempuan untuk bisa melek digital begitu. Oke, baik, menarik terkait dengan petani milenial ini ya. Tapi saya ingin tahu kalau pendapat Mas Gunawan, kita melihat begitu ya sektor pertanian yang saat ini di tengah pandemi pun dia terus naik daun gitu kan. Tapi kalau kita kaitkan begitu ya dengan sektor pertanian ini yang ada tidak sih sebenarnya potensinya untuk kemudian meningkatkan produk halal di Indonesia. Nah, ini Mas Gunawan gimana melihatnya? Jadi kalau kita lihat produk-produk pertanian, Mbak Zakia, itu bisa dikatakan seluruh produk pertanian itu bisa masuk kategori produk halal. Dan kalau melihat tadi data ekspor yang Pak Menteri sudah share ke kita semua, data produksi yang kita bukan lagi sekedar mandiri, self-sufficient, tapi sudah surplus. Harusnya Indonesia kalau data ini dimasukkan sebagai data yang signifikan dalam produk halal, industri halal, jangan-jangan nih saat ini juga Pak Menteri share datanya ke kita, jangan-jangan kita udah jadi nomor 1 nih. Nomor 1 di dunia ya. Betul. Petani milenial kita sekarang itu rata-rata mendapatkan hasil yang 380 orang yang dalam binaan kita, petani milenial itu, pendapatannya sebulan itu bisa 20-40 juta loh. Satu bulan. Ada yang sampai 1-2 miliar satu bulan. Wow. Mau kapan-kapan kita sana yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, tadi kita sudah dengarkan ya, menarik begitu ya, bahwa memang perencanaan konsep yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertanian, bagaimana kemudian di lapangan begitu ya, petani milenial, apalagi tadi juga Pak Menteri sempat menjabarkan begitu ya, bahwa Mbak Dian juga tadi mengatakan sekarang teknologi juga begitu maju, tinggal menggunakan drone dengan menggunakan gadget begitu. Ini yang saya pengen konfirmasi lagi nih Pak Menteri. Pak Menteri, dari Kementan itu sebenarnya konsep pertanian dengan teknologi tinggi itu yang seperti apa? Secara filosofis, secara konsepsional, kan yang diperbaiki dulu agenda intelektual atau frame akademik intelektual pelaku pertanian termasuk penyuluh, termasuk bersama KKTI kita harus bangun mindset tentang pertanian, termasuk kita semua, bahwa kita punya, kita harus mau. Kita harus bertahan dengan kemandirian kita. Kita tidak boleh tergantung dengan impor-impor itu gitu. Betul. Itu satu. Yang kedua, ada agenda tata kelola manajemen yang harus diperbaiki. Programnya diperbaiki, kelembagaannya, korporasinya diperbaiki, kan itu antara lain. Kan bukan cuma itu. Kemudian bagaimana action lapangan itu disesuaikan dengan riset yang lebih baik, intervensi teknologi yang tepat, tanpa mengabaikan jumlah manusia yang ada, sehingga mekanisasi yang dibutuhkan harus tepat. Ya, penggilingan yang 30 tahun yang lalu masih beroperasi, apakah masih sudah sesuai dengan teknologi yang sudah berkembang? Tetapi yang paling utama di agenda intelektual kita, di frame akademik kita, di mindset kita, bahwa di depan matamu itu ada lapangan kerja loh. Kalau kau bertani itu tidak mungkin rugi kecuali kalau salah manajemen. Kemudian yang juga terpenting adalah perilaku baru, memperlakukan pertanian tidak hanya menunggu waktu, menunggu hujan. Kita harus gunakan cara-cara yang lain, bahkan tidak perlu menunggu hujan agar kita tidak defisit. Misalnya hanya menunggu nanti panas baru ada cabai, nggak boleh. Nanti hujan baru dapat sayur, nggak boleh. Ya kita pakai greenhouse, agroponik sistem dan lain-lain. Itu bagian-bagian. Ingin saya sampaikan, Gun, kalau begitu menggunakan mekanisasi dan teknologi menurunkan cost kurang lebih antara 48%, 35% sama Allah. Jadi biayanya atau yang 48%, 30% sampai 48% bisa kita tekan. Ini menjadi margin kan. Yang kedua, dia menurunkan losses. Kalau pakai combine memanen itu
lossesnya paling banyak 3-5%. Kalau tidak pakai mesin, lossesnya kehilangan hasil itu di antara 11-13%, paling di bawah 9%. Lossesnya begitu besar. 7% losses untuk 7 juta hektar, luar biasa. Belum lagi dari waktu tanam. Waktu tanam kalau kita tidak pakai mekanisasi, tidak pakai traktor dan lain-lain, hanya manual saja, paling-paling 2 kali tanam dalam 1 tahun. 2 kali tanam kali 100 hari berarti hanya 6 bulan. Ada 6 bulan nganggur. Kita kehilangan 1 petak sawah, 1 hektar itu sekitar 10 juta bagi rakyat. Kalau begitu, ini harus mau atau tidak paksakan dengan mekanisasi. Sekarang di mana uangnya? Dan bagaimana ngajarnya? Itu yang menjadi sebuah konsep yang harus ditata dulu dengan baik. Dan Bapak Presiden udah turun langsung untuk menata itu. Tentu perbankan harus main, swasta HKTI harus main. Di mana itu kita buat percontohannya, petani milenial kita sekarang itu rata-rata mendapatkan hasil yang 380 orang yang dalam binaan kita, petani milenial itu pendapatannya sebulan itu bisa 20-40 juta loh. Satu bulan. Ada yang sampai 1-2 miliar 1 bulan. Mau kapan-kapan kita sana yuk. Wah, boleh nih kita langsung Ada di lihat Bogor, kesana ada di seperti apa. mana, Iya. ada di Jawa Tengah, ada di bahkan di Papua ada. Pertanian itu tidak seburuk yang kalian pikir gitu ya. Pertanian itu keren dan di situ ada nilai-nilai ekonominya gitu. Kita termasuk adalah pemenang dari tantangan COVID karena kita mampu mempersiapkan upaya yang keras, upaya yang serius, upaya yang maksimal agar tetap menyemangati petani kita agar kebutuhan dan harapan hadirnya pangan dan pertanian yang makin baik di era besok bisa kita wujudkan. Baik pemirsa, masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni dan tidak terasa kami sudah berada di penghujung acara. Nah, saya ingin ke Mbak Dian dulu, Mbak Dian. Ini kita sudah di akhir segmen kita begitu. Nah, kalau Mbak Dian bisa menyampaikan mungkin kepada anak muda khususnya perempuan begitu ya saat ini terkait dengan pertanian, apa yang ingin disampaikan begitu Mbak Dian kepada masyarakat Indonesia? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pertanian itu tidak seburuk yang kalian pikir gitu ya. Pertanian itu keren dan di situ ada nilai-nilai ekonominya gitu. Namun memang kita harus mengkolaborasikan dari 2 elemen ini dengan teknologi-teknologi seperti tadi yang Bapak Menteri sudah sampaikan. Jadi saya mau sampaikan, ayo para anak-anak muda jangan takut untuk bertani karena pertanian itu tidak hanya di on farm tapi kita bisa mengeksplorasi itu dengan pertanian-pertanian yang lebih modern begitu. Oke, ternyata banyak hal menarik sebenarnya ya Mbak Dian ya. Tidak melulu dengan apa yang kita pikirkan mungkin sekitar 30 tahun yang lalu mengenai pertanian. Sekarang sudah jauh lebih maju, lebih modern begitu ya, lebih anak muda lah begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, Pak Menteri ini saya ingin bertanya terkait dengan food estate begitu Pak ya, yang menjadi kemudian program strategis nasional untuk menjadikan Indonesia itu mampu memenuhi begitu kebutuhan pangan dalam negeri. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme program food estate ini dijalankan dan kemudian mungkin harapannya juga Pak Menteri untuk kedepannya gitu ya terkait dengan pertanian di Indonesia itu seperti apa? Zakia, aku mau ajak dulu Dian nih. Mau ajak apa nih Pak? MOU dengan saya, mana petani perempuanmu? Aku latih lah. Harus dilatih. Seperti Dian tadi udah bilang, harus dilatih. Kemudian sesudah itu dia dikasih modal memang. Tetapi harus jelas dong. Tidak boleh hanya bagi-bagi. Sudah dapat uang dan lain-lain, dikasih traktor dan lain-lain. Tidak ada lagi seperti itu. Harus dengan skala ekonomi yang disusun. Nah, itu yang dilatihkan. Gitu Dian ya? Betul. Oke, setuju? Itu satu. Yang kedua, food estate itu adalah bagian dari strategi yang diminta oleh Bapak Presiden
untuk kita bisa mengekspansi dari lahan existing yang ada sekarang. Nah, kalau kita mau lihat berarti tidak cuma satu komoditi, tidak cuma padi jagung, tapi di sana ada kelapa, ada jeruk, ada itik, dan ini bisa terjadi di semua provinsi. Yang kedua harus dengan mekanisasi memang. Jadi banyak orang, kita pakai banyak orang, yang tidak banyak orang diintervensi dengan mekanisasi yang kuat, ya. Dan tidak hanya itu, intervensinya itu membuat skala ekonominya jalan gitu loh. Tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga himpunannya besar, kemudian kan rice mill unitnya ada di nomor 5 itu, tapi masuk ke nomor 6 dia menjadi turunan dari beras yang ada ini, harganya katakan 8.000, tapi di nomor 6 ini menjadi 12.000. Bahkan di sana udah bisa jadi beras yang dengan packaging yang baik, beras dengan vakum, sehingga nanti dia bisa keluar ke marketplace, ke e-commerce, karena harus menggunakan digital, dan ekspor. Nah, itu yang diintervensi untuk meningkatkan kapasitas food estate. Dan model-model itu akan kita kembangkan pada semua kabupaten yang ada. Gitu. Alhamdulillah. Tapi tadi saya juga ingin tahu Pak, mungkin harapannya juga terhadap pertanian dan juga mungkin ajakan bagi masyarakat Indonesia, Pak Menteri, terakhir. Ya, di tengah-tengah COVID, di tengah tantangan, bertani adalah sesuatu yang hebat. Alam kita cukup bersahabat, Tuhan sudah berikan gitu. Kau mau menanam di mana? Di Indonesia tinggal kita pilih, dan itu menjadi margin ekonomi dan lapangan kerja yang pasti ada di sana. Kalau gitu, petani menjadi hebat, dan jadi petani muda pasti keren. Oke. Keren. Luar biasa nih Pak Zakia. Saya ingin mensitir kembali ya, hadis Rasulullah tentang 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan. Yang pertama itu adalah berjual beli tangguh. Ketika kita bicara pertanian, jual beli tangguh tuh biasanya ada juga di situ, ya kan? Dijual dulu, baru nanti uangnya belakangan didapat, atau mungkin uangnya dapat duluan, dijual belakangan ya. Berarti ada jual beli tangguh di situ. Di situ ada keberkahan. Yang kedua, di pertanian juga ada yang berbagi hasil. Di situ Rasulullah katakan berbagi hasil itu di situ ada keberkahan. Dan yang ketiga, masih terkait dengan pertanian, mencampurkan gandum untuk kebutuhan sendiri, di situ ada keberkahan. Jadi tiga keberkahan ini semua ada di dalam industri pertanian yang tadi Pak Menteri dan Mbak Dian bilang ini adalah keren sekali. Nah, terkait nih yang perempuan tani, ini khusus ya. Perempuan yang melakukan upaya-upaya pertanian, melestarikan anak keturunan, karena kan makanan yang sehat itu kan melestarikan anak keturunan juga kan. Itu asumsinya adalah perempuan-perempuan yang solehah. Dan kata Rasulullah, khairuz zinatid dunya al-mar'ah as-solehah. Perhiasan yang paling baik di dunia itu adalah perempuan-perempuan solehah. Yang di dalamnya adalah perempuan-perempuan yang mengupayakan pertanian di Indonesia untuk melestarikan kelangsungan hidup dirinya dan generasi yang akan datang. Oke, terima kasih Mas Gunawan Yasni. Pak Menteri, terima kasih sekali karena tadi apa yang disampaikan mencerahkan sekali, dan semoga ini juga membuka mata khususnya kaum milenial begitu ya Pak ya. Makin banyak yang tertarik untuk menjadi petani, begitu kita juga akan menjadi penghasil pangan yang terkuat. Bahkan kalau bisa nanti nilai ekspornya akan semakin meningkat begitu ya dengan banyaknya. Menjadi industri halal terbesar di dunia karena pertaniannya yang signifikan. Terima kasih, dan juga Mbak Dian, terima kasih sekali begitu ya pencerahannya. Kita jadi tahu lebih banyak begitu terkait dengan petani-petani khususnya petani perempuan gitu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam episode kali ini, dan semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV